Shalom, haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki minggu terakhir bulan Januari. Ya, tidak terasa tahun 2023 untuk bulan Januari ini hampir berakhir. Nah, Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan diambil dari contoh kehidupan Musa. Ya, tentang bagaimana Musa ini bisa menerima firman yang hidup. Ya, Musa dari satu pribadi yang intelek secara duniawi, dia kaya, dia hebat. Satu titik tertentu ketika Tuhan mempunyai sebuah kepentingan, Musa ini ditarik keluar dari sistemnya dunia. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang direndahkan dalam tanda kutip. Kenapa? Dari seorang yang pemilik tahta Mesir, akhirnya dia harus hidup di tanah Midian, akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan menginginkan supaya dia melepaskan pendiriannya yang lama. Ya, pendirian yang lama ini pendirian yang kaku, pendirian yang sulit diatur. Dan sampai pada akhirnya dalam usia kurang lebih 80 tahun, dalam sebuah penantian, Musa setia menunggu waktunya Tuhan. Dan singkat cerita, akhirnya Musa dipilih oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin besar. Nah, sesudah Musa menerima firman yang hidup, apa langkah selanjutnya dari seseorang yang sudah menerima firman yang hidup? Nah, pagi hari ini saya memberikan tema menjadi pribadi yang diubahkan. Ya, tema kita pagi hari ini adalah menjadi pribadi yang diubahkan. Nah, kenapa saya memberikan tema menjadi pribadi yang diubahkan? Karena sesuai dengan perkataan firman Tuhan, orang yang menerima firman yang hidup, gaya hidupnya pasti juga akan mengalami perubahan besar. Ya, perubahannya bukan hanya cuma kecil, tetapi frontal. Nah, kita akan melihat dalam surat Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di layar LCD. Akan dibacakan oleh Bapak Gunadi Huri, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12, beginilah firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang, bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan, penulis dari surat Ibrani secara tafsir ini ditulis oleh Paulus. Ya, Paulus ini adalah satu pribadi yang dahulu hidupnya keras, hidupnya kasar, hidupnya sulit diatur, semaunya sendiri. Tetapi ketika dia menerima firman yang hidup, dia kemudian menuliskan kepada sidang jemaat Ibrani yang dilayaninya. Perkataannya sangat jelas, sebab firman Allah hidup. Ya, bukan hanya hidup, tetapi Paulus mengatakan apa? Hidup dan kuat. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan, sekeras apapun kehidupan hati dan pikiran manusia, sekeras apapun, ketika orang itu menerima sesuatu perkataan firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan hidup itu kuat. Dan dikatakan bukan hanya kuat, tetapi lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu hari-hari ini seringkali mendengar ada pedang samurai dari Jepang yang bisa digulung seperti sabuk. Dan konon katanya harganya sampai 4 miliar. Kertas paling tipis kalau kena pedang itu katanya bisa langsung terputus, itu kertas. Kemudian didemokan juga apa? Paku beton. Hanya disenggol langsung putus. Tapi pedang itu hanya bisa mengerjakan sesuatu yang bersifat fisik. Dan firman Tuhan memberikan sebuah catatan. Firman itu bukan hanya menyentuh fisik, tetapi yang paling istimewa adalah menyentuh roh dan jiwa. Jadi artinya firman Tuhan itu mau menyentuh bagian yang paling dalam kehidupan manusia, hati dan pikiran. Makanya Paulus mengatakan sekali lagi, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam
sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum komplit. Ya, roh itu mewakili hati, jiwa itu mewakili pikiran, kemudian yang tersentuh bagian fisik luar, sendi, sumsum. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau kadang-kadang kalau ada orang-orang tertentu mendengar suara kebenaran firman Tuhan, hati mereka ini bisa tersinggung. Mereka itu bisa marah dengan satu perkataan apa? Firman Tuhannya nyindir saya, katanya seperti itu. Sebenarnya bukan nyindir, tetapi firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua yang menghujam. Secara khusus yang dihujam apa? Hati kita manusia. Makanya orang kalau sedang mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan, waktu dengar firman Tuhan, buat sebagian orang firman itu biasa. Tapi buat orang yang sedang kena cinta mula-mula, firman itu bisa membuat hatinya tuh hancur, terharu. Dan tanpa sadar orang itu tiba-tiba bisa apa? Meneteskan air mata, merebes mili. Kenapa? Firman itu menghujam, firman itu menusuk. Nah, yang sampai pada akhirnya seseorang yang menerima perkataan firman Tuhan yang hidup, dikatakan dalam ayat terakhir, ia sanggup membedakan pertimbangan, pikiran, dan hati. Makanya kalau Bapak Ibu menerima perkataan firman Tuhan yang hidup, nanti saudara akan bisa menjadi manusia yang baru. Ya, bukan hanya cuma sekedar baca Alkitab tok, bukan. Ada orang banyak membaca Alkitab, tetapi kenapa hidupnya tidak berubah? Karena apa? Firman itu tidak hidup. Hanya menjadi huruf-huruf yang mati, kemudian karena tidak menghidupi firman, orang itu menjadi ahli Taurat dan Farisi. Hobinya ngapain? Mengkritik orang. Hobinya menyalahkan orang, tapi dirinya sendiri tidak berubah. Nah, orang yang menerima perkataan firman yang hidup, akhirnya orang itu bisa membedakan antara pikiran dengan hati. Nah, terus kalau seandainya orang yang belum menerima firman yang hidup, terus gimana? Orang itu campur aduk. Makanya seringkali apa? Orang memberikan julukan apa? Orang itu nggak bisa berpikir waras, sehat. Tapi kalau orang yang sudah menerima perkataan firman yang hidup, dia bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang khusus. Nah, salah satu contoh adalah kehidupannya Rasul Paulus. Sekarang kita akan lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sudah saya sediakan di sini, mungkin cukup terbaca, iya. Saya akan baca ayat 1, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ini tulisannya Rasul Paulus berdasarkan dari pengalaman hidupnya, kemudian dibagikan kepada sidang jemaat di Roma. Bapak Ibu kalau perhatikan dalam Roma pasal 12, diawali dengan kata-kata karena itu. Ya, saudara harus bertanya, kenapa ayat ini kok diberi perkataan karena itu? Ternyata surat Roma mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11 itu adalah doktrinal, tentang dasar pengajaran orang yang hidup di dalam Kristus. Di situ diceritakan tentang dosa, diceritakan tentang asal-usul kehidupan manusia itu seperti apa. Kemudian diceritakan juga tentang keadilan Allah. Dan pasal 11 diceritakan tentang bahwa hidup manusia
adalah dari Dia, untuk Dia, bagi kemuliaannya. Itu doktrin. Nah, memasuki pasal yang ke-12, Rasul Paulus menginginkan bukan hanya doktrin, tetapi harus praktek. Makanya dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, sesudah kamu menerima doktrin, kamu terima kemurahan Allah, aku, Paulus, menasihatkan kamu supaya kamu yang sudah mengikut Tuhan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi orang Kristen yang benar harus rela menderita. Itu yang benar. Kalau ada orang Kristen yang sukanya hanya, aku harus penuh dengan sesuatu yang menggembirakan hati. Itu bukan orang Kristen yang memenuhi standar. Makanya Paulus mengatakan apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Makanya saudara, kalau seringkali menjadi Kristen, kadang-kadang apa? Disakiti. Saudara mungkin seringkali tidak diwongke, seringkali Anda merasa terhina, dan lain sebagainya. Di hadapan Tuhan, waktu saudara bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan, saudara sudah memberikan persembahan yang hidup. Tapi tidak hanya berhenti memberikan persembahan yang hidup, Paulus berkata apa? Yang kudus, ini yang berat. Kenapa berat? Karena orang Kristen harus meninggalkan gaya hidup yang lama. Misalkan contoh, kalau saudara mungkin dahulu pemabuk, harus tinggalkan mabuk. Saudara yang dahulu mungkin hobinya nonton film-film porno, harus mulai ditinggalkan. Saudara yang mungkin dahulu adalah perokok berat, harus mulai ditinggalkan. Ada orang-orang bertanya, Pak, kenapa ngerokok nggak boleh? Kan ayat firman Tuhan tidak menjelaskan itu. Iya, memang secara letterleks tidak dijelaskan. Tapi Rasul Paulus mengatakan dalam surat Korintus, dia mengatakan kepada sidang jemaat Korintus, dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah? Jadi tubuh saya dan tubuh saudara ini adalah bait sucinya Allah. Sehingga Paulus mengatakan kalau ada orang yang mengotori bait suci Allah, maka orang itu harus berhadapan sendiri dengan Allah. Itulah sebabnya kemudian Rasul Paulus memberikan surat yang harus dipraktekkan bahwa orang Kristen yang benar harus mau hidup kudus. Katakan amin. Harus itu. Nah, sesudah hidup kudus dikatakan apa? Dan yang berkenan kepada Allah. Berkenan itu artinya apa? Bisa diterima. Menyenangkan hatinya Tuhan, itu berkenan. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati kalau dalam bahasa asli memakai kata logikos. Logikos itu artinya apa? Logika. Jadi orang Kristen yang benar, ibadah di hadapan Tuhan itu harus bisa dilogikakan. Logika yang pertama apa? Ini loh persembahan tubuh. Logika yang kedua, hidupmu kudus. Logika yang ketiga, kamu harus bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Dalam bahasa Inggris memakai kata reasonable service. Jadi kita harus beribadah itu dengan alasan yang benar. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dalam ayat 2 Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Makanya seringkali kita ini dicap oleh orang-orang tertentu waktu hidup kita ini belum berubah. Orang-orang tertentu berkata kepada kita apa? Ngono kok Kristen. Ya mungkin kata-kata itu kelihatan sepele, tetapi sebenarnya apa itu menghujam. Kenapa? Karena orang melihat bahwa kekristenan itu standar. Jadi ketika ada orang yang katanya sudah Kristen, hidupnya tidak mengalami perubahan, yang dicerca siapa? Tuhan. Makanya Paulus berkatanya jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Ojo podo wae, kira-kira begitu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya ini yang namanya mindset. Yang seringkali kita berkata bahwa kita harus mengalami perubahan paradigma. Paradigma kita yang lama itu harus diubah. Kata-kata yang disebutkan tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, dalam bahasa asli itu memakai kata metamorfosa atau metamorfoo. Ya tadi saya di judul itu saya beri gambar tentang ulat, kemudian kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Tolong judulnya bisa tampilkan. Ya kalau Bapak Ibu perhatikan, dari ulat itu sesuatu yang menjijikan. Orang kalau melihat ulat pasti langsung apa? Berkenyit, langsung merinding. Kenapa? Menjijikan. Tapi dari sebuah perubahan, dari ulat kemudian menjadi kepompong. Kepompong ngapain? Berdiam diri. Makanya lihat Bapak Ibu, orang kalau sedang mengalami satu proses Tuhan, dulu hidupnya tuh nggak menyenangkan orang lain, menjijikan. Waktu ada sentuhan tangan Tuhan, orang itu mulai diam. Ya istilah sekarang itu bertapa, meditasi. Untuk apa? Mencari kehendak Tuhan. Sesudah itu nanti berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu yang bisa menjadi apa? Berkat bagi orang lain. Paulus menjelaskannya sangat tepat. Dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Ya kadang-kadang beda, ada orang yang ingin tapi ini bukan kehendak Allah, hanya kehendak pribadi, keinginan batin. Paulus mengatakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, acceptable, dan sempurna. Ada orang yang selalu berkata dadi wong sing penting apik, kan gitu ya, seringkali begitu. Bapak Ibu saya beritahu, kalau orang hanya mempunyai sebuah standar yang penting apik, dalam ayat ini standar itu adalah standar paling rendah. Paulus menjelaskannya sangat akurat, apa yang baik. Jadi kalau kita menganggap bahwa sing penting apik, itu di hadapan Tuhan nggak cukup. Kenapa? Karena orang tidak mengenal Tuhan pun bisa baik. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, untuk benar itu susah. Nah ini bedanya. Orang di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Jadi kalau orang beriman, itu harus punya perbuatan baik. Tapi baik tok, itu tidak memberikan keselamatan. Makanya Paulus kemudian berkata, yang berkenan, yang bisa diterima, yang benar, kira-kira gitu. Berkenannya bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, waktu kita ini bisa menjadi orang yang berkenan, benar kepada Allah, kemudian Tuhan bawa kepada satu titik yang namanya sempurna. Saudara mungkin akan tanya, Pak, proses ini sampai kapan? Saya berkata, proses ini seumur hidup. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk tiba-tiba hari ini bertobat, besok sudah sangat sempurna, tidak ada. Makanya saya mau berkata kepada Bapak Ibu, keluarga-keluarga, jangan kita terlalu ngejat seseorang supaya seperti apa yang kita harapkan. Jangan kita berkata, sudah ke gereja tapi podo wae. Tunggu. Perlu waktu yang panjang. Perlu sebuah pendidikan, perlu yang namanya progres. Nah, waktu progres itu berjalan, tentu apa perlu dukungan. Ya, secara jujur ini saya pribadi. Saya bertobat tahun 99. Saya dulu ini orang yang ngamuan, pemarah. Hobinya kalau marah itu banting-banting barang, itu saya.
Untuk supaya saya waktu ngamuk tidak perlu lagi banting-banting barang, saya perlu waktu hampir 3 tahun. Dulu istri saya selalu mengecam saya dengan perkataan apa? Ngono Kristen, ngono ikut Tuhan, ngono rajin ke gereja. Wah, itu saya diserang seperti itu. Dan saya belajar untuk mengendalikan diri saya. Jadi ketika ada perasaan jengkel ini yang pernah saya ingat, ya lagi jengkel ini di meja makan. Saking jengkelnya, saya mangkel dengan istri saya. Misalkan ini piring nasi, wajah saya sampai tak pepetkan. Karena apa? Saya mencoba menahan diri jangan sampai ngamuk. Itu saya perlu waktu yang namanya 3 tahun. Benar-benar untuk belajar tidak banting barang. Makanya kalau kadang-kadang di dalam sidang jemaat ada mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak yang model-modelnya seperti itu sudah mau ke gereja. Saya berkata, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sudah mau ke gereja itu sudah baik. Jangan kita terlalu menuntut yang namanya perubahan yang tiba-tiba. Itu nggak mungkin. Kenapa? Kita semuanya perlu proses. Manusia itu beda dengan binatang. Manusia yang hidup, waktu pertama kali lahir, tidak ada manusia yang pertama kali lahir, dari bayi ngerti-ngerti langsung jalan, lari, kan nggak ada. Anak lahir itu perlu waktu 1 sampai setengah tahun untuk bisa jalan. Jalannya pun harus dititah. Kalau jalan mesti gini, bruk, jatuh. Bangunkan lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Itu manusia. Kalau hewan, enggak. Sapi begitu lahir brojol, ya ibu sapi itu, induk sapi itu kalau melahirkan bayi sapi kan sambil berdiri. Sudah, tahu-tahu jebrol, brol. Begitu bayinya jebrol, bayi sapi itu jatuh, tergeletak. Tapi sebentar bangkit, terus gini, kakinya gejol-gejol, langsung jalan. Itu sapi. Makanya apa? Binatang itu tidak berakhlak. Kenapa? Tidak perlu dilatih yang macam-macam, dia alamiah langsung jadi. Tapi manusia tidak. Semuanya perlu yang namanya proses. Makanya hari ini dari proses itu kita mau belajar bagaimana Musa dari seorang pangeran, kemudian dia pergi ke tanah Midian, di usia 80 tahun dia baru berjumpa dengan Tuhan. Waktu sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apakah Musa langsung berubah? Tidak. Nah, kita sekarang akan eksposisi dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, terlebih dahulu kita akan membaca, nanti akan dibacakan oleh Bapak Gunadi, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ya, di sini Musa sudah mengalami panggilan di usia kurang lebih 80 tahun, tetapi ternyata Musa pikirannya, logikanya itu belum hilang. Dia masih memakai logika yang lama. Tolong dibacakan Pak Gun. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Iya, Bapak Ibu perhatikan. Ayat-ayat ini seringkali sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tetapi saya sekarang mau mereview. Hari itu Musa di dalam pasal yang ketiga ketemu dengan Tuhan. Dan perintah Tuhan sangat jelas, ketika Musa mendekati semak belukar yang terbakar, suara firman Tuhan berkata, Musa, Musa, jangan kamu dekat-dekat dengan tempat kudus ini, kata Tuhan seperti itu. Kalau kamu mau mendekat, tanggalkanlah kasutmu, tanggalkanlah pendirianmu.
Dan Musa hari itu menanggalkan kasutnya, menanggalkan pendiriannya. Kemudian di situ Tuhan mulai memberikan penjabaran tentang tugas. Nah, sewaktu Musa diberi penjabaran tentang tugas, Musa mulai punya perasaan takut. Hatinya gentar, hatinya kecut, pikirannya nggak siap, dan dia berbantah dengan Tuhan. Nah, sewaktu dia berbantah dengan Tuhan, dalam pasal 4 ayat 1 Musa berkata, "Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepada Musa, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah," dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat ini sepintas, ini adalah sebuah cerita. Tetapi tafsir alegorisnya apa? Tuhan bertanya begini, "Musa, apa yang ada dalam pikiranmu?" Kira-kira begitu. Kemudian Tuhan berkata, "Sekarang buang pikiranmu, buang logikamu." Nah, hari itu Musa memegang tongkat. Tongkat pada zaman kehidupan Musa itu sebagai alat apa? Yang menuntun. Jadi kalau yang namanya di padang gurun, di padang pasir itu perlu tongkat. Kenapa? Karena sewaktu-waktu mungkin bisa ketemu ular, bisa ketemu kalajengking. Nah, ular atau kalajengking ini bisa dihalau dengan tongkat. Sama, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak baik, itu bisa dihalau oleh pribadi yang bersangkutan. Tetapi ternyata kadang-kadang pikiran kehidupan manusia yang penuh dengan logika, itu menjadikan diri manusia itu jauh dari Tuhan. Makanya muncul yang namanya ilmu yang disebut filosofi, filsafat. Orang mulai mempertanyakan apa arti hidup. Hidup itu untuk apa? Para filsuf memberikan jawaban, hidup untuk makan, makan untuk hidup. Dua kata yang barusan saya sebutkan ini artinya beda. Jadi kalau ada orang berkata hidup untuk makan, berarti kan hidupnya hanya untuk makan. Tapi kalau makan untuk hidup, kita ini makan untuk sebuah kehidupan, beda arti. Nah, orang mulai mengkotak-katik kata dengan apa? Filsafat, dengan sebuah pikiran. Nah, manusia yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau sampai pikirannya itu tidak dibuang, yang terjadi apa? Muncul perasaan takut, muncul perasaan cemas, muncul perasaan-perasaan khawatir, muncul perasaan-perasaan curiga. Nah, Musa hari itu karena pikirannya kuat, karena dia seorang yang pandai, dia berkata, "Tuhan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Bagaimana jika mereka tidak mau mendengarkan perkataanku? Bagaimana kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menampakkan diri kepadaku? Ini bagaimana?" Nah, makanya lihat Bapak Ibu, orang yang baru mengikut Tuhan, cinta kepada Tuhannya mula-mula itu sungguh, tapi pasti banyak pertanyaan. Pertanyaannya apa? Bagaimana? Kenapa? Di mana? Selalu ditanyakan, kenapa firman Tuhan begini? Bagaimana firman Tuhan kok itu bisa muncul? Di mana firman Tuhan kok muncul? Itu selalu. Dan yang sampai hari ini masih menjadi pergunjingan selalu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tentang apa? Kehidupan Adam dan Hawa. Kain kawin dengan siapa? Kain istrinya siapa? Itu keturunannya siapa? Dan lain sebagainya. Nah, orang kalau selama logika manusia itu tetap dipergunakan, saya berani pastikan, orang itu tidak akan pernah bisa kenal Tuhan itu dengan baik dan akhirnya hidupnya tidak berubah. Musa hari itu sudah usia 80 tahun waktu ketemu dengan Tuhan, waktu sedang ngomong-ngomong seperti ini. Bapak Ibu bisa bayangkan,
Usia 80 tahun kok pikirannya nggak berubah. Padahal di usia itu harusnya hidup manusia itu paling bijak. Pikirannya itu pikiran positif. Tapi kenapa Musa mengalami pemikiran yang justru negatif? Sama jawabannya, karena Musa hari itu belum kenal siapa Tuhan yang diikuti. Makanya Musa berkali-kali diberitahu oleh Tuhan, Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa Tuhan memperkatakan itu berulang kali? Untuk memberikan sebuah penekanan. Musa, ini loh, aku Allah. Aku adalah aku. Aku yang menyatakan semua hal kepada nabi-nabi sebelum kamu. Kira-kira seperti itu. Tapi Musa tetap nggak percaya. Akhirnya Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Sekarang buang, lempar ke tanah. Gludak. Tiba-tiba berubah jadi ular. Ya seringkali saya sampaikan, kenapa harus ular? Kenapa tidak binatang yang lain yang mungkin lebih sangar? Kenapa harus ular? Itu merupakan gambaran bahwa pikiran manusia itu ya seperti ular, licik, bengis, tega, sadis, itu ular. Tuhan berkata, buang pikiranmu itu yang seperti ular. Nah Musa sendiri sewaktu melihat tongkat itu menjadi ular, ayat 3 mengatakan apa? Musa lari meninggalkannya. Jadi kira-kira begini, manusia kalau bisa melihat pikiran manusia lain itu gila. Sama saudara kalau bisa melihat pikiran saya, saudara mungkin gila lihat saya. Kenapa? Saya bisa berbagai macam pikiran. Sama mungkin kalau saya kenal seseorang, kemudian saya bisa melihat pikirannya, mungkin saya tidak mau kumpul. Kenapa? Liciknya minta ampun. Wonge tega, bengis, tegel. Saya nggak mau kumpul. Makanya Musa waktu dibukakan pikirannya oleh Tuhan, yang seperti ular, dikatakan apa? Musa lari meninggalkan. Nanti saudara baca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 45. Pada waktu para murid bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Hari itu murid-murid Tuhan yang sudah kumpul dengan Tuhan sekian lama, masih belum paham siapa Yesus. Sehingga dalam Lukas pasal 24 ayat 45 dikatakan, maka Tuhan membuka pikiran murid-murid dan murid-murid memahami arti kitab suci. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Allah Roh Kudus, kita tidak akan pernah paham siapa Tuhan yang kita ikuti. Nah sewaktu Musa sudah tahu bahwa ini ular, kemudian Musa lari meninggalkan, ayat 4 berkata, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Menjadi tongkat di tangannya. Artinya apa? Pikiran Musa detik itu sudah mulai diubah. Buktinya di mana? Kita sekarang perhatikan dalam ayat 20. Kita perhatikan bersama-sama ayat 20. Keluaran pasal 4 ayat 20. Ayat ini berkata, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Ayat 4 berkata apa? Tongkat Musa. Tapi ketika tongkat Musa itu diperintahkan oleh Tuhan untuk dibuang jadi ular, suruh pegang lagi, ayat 20 berubah.
tongkat Allah itu dipegang oleh Musa. Jadi detik itu Musa sebagai satu pribadi yang sebelumnya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, suruh melepaskan pendiriannya dahulu, itu dilakukan. Kemudian tahap yang kedua, supaya apa? Lepaskan logika. Sama hari ini saudara yang masih main logika, yang selalu mempertanyakan kebenaran perkataan firman. Logika Anda yang serba kuat, harus sesuai dengan pikiran Anda. Selama itu tidak dibuang, saudara tidak akan pernah bisa kenal siapa Tuhan. Nah, secara otomatis karena kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, otomatis karakter kita tidak berubah. Makanya Bapak Ibu jangan heran, kenapa sudah jadi Kristen puluhan tahun kok tidak berubah. Kan kadang-kadang ada ya pasangan suami istri itu ngomong, kowe iki logikamu keduren, sampai ora paham. Itu. Sama, saya ini dahulu orang yang penuh dengan logika. Segala sesuatunya itu harus logis. Kalau tidak logis saya gak bisa terima. Termasuk khotbah yang saya dengar pun saya harus bisa diterima dengan logis. Kalau nggak logis, saya nggak bisa terima. Makanya kita seringkali yang dengar khotbah kan selalu berkata sambil manggut-manggut, cengli, khotbahnya cengli. Ya cengli itu kan logis. Wah logis, bisa diterima. Kita kadang-kadang bisa memuji pengkhotbahnya, Siame, khotbahnya apik. Kenapa? Logis. Tapi coba kalau kita bicara soal surga, bicara soal neraka, apakah itu logis? Banyak orang Kristen tidak percaya tentang surga dan neraka. Padahal Yesus waktu datang ke dunia, apa yang diceritakan? Surga dan neraka. Gereja sepi gara-gara apa? Terlalu banyak cerita tentang surga dan neraka, itu tidak logis. Kepengennya yang bagaimana? Jemaat kepengennya dengar berita tentang Injil yang bersifat berkat. Makanya hari ini gereja lebih banyak mengajarkan tentang apa? Motivasi. Mengajarkan tentang hal-hal bagaimana kita bisa menjadi motivator, itu. Coba kita bicarakan terus tentang surga dan neraka. Gereja rontok. Ya makanya kita seringkali melihat gereja-gereja yang pengajarannya itu lurus, semakin banyak ditinggalkan jemaat. Tetapi gereja yang milenial, gereja yang berbicara tentang Injil kemakmuran, rame. Tapi secara nilai di hadapan Tuhan bagaimana? Kurang. Makanya hal yang pertama ini sangat penting. Bagaimana agar kita menjadi pribadi yang diubahkan. Yang pertama ini kita harus mau rela diarahkan oleh Tuhan. Buang pikiran-pikiranmu yang keliru menurut standarmu. Tetapi coba mulai belajar dengan memakai pikirannya Allah. Katakan amin. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana menjadi pribadi yang bisa diubahkan? Yang kedua, kita harus bisa tahu bahwa Allah yang kita ikuti adalah Allah yang maha kuasa. Musa waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian Tuhan berbicara banyak kepada Musa. Musa detik itu belum tahu siapa Tuhan. Makanya dia terus berargumentasi. Musa terus ngeyel, Musa terus mempertanyakan. Sampai titik tertentu dalam Keluaran pasal 4 ayat 5 sampai 9. Ya kita perhatikan, tolong dibacakan Pak Gun. Keluaran pasal 4 ayat 5 sampai 9. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju.
Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak punya percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka mereka harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Iya. Bapak Ibu perhatikan dalam ayatnya yang ke-5 sampai dengan 9. Tuhan hari itu dengan sikapnya Musa, dengan menunjukkan bahwa ini loh, aku bisa merubah tongkat menjadi ular. Tapi kalau sampai orang tidak percaya, kira-kira begitu. Kalau Tuhan tidak bisa merubah pikiranmu, kira-kira. Kalau orang tetap mempertanyakan dan tidak percaya, kemudian Tuhan menunjukkan demo yang kedua. Dalam ayat 5 sampai dengan ayat 7. Perkataannya apa? Musa, coba masukkan tanganmu ke dalam baju. Ya, ke dalam jubah dimasukkan. Kemudian sewaktu tangan itu sudah dimasukkan ke dalam jubahnya, bajunya, Tuhan berkata, sekarang tarik keluar. Waktu ditarik keluar, maka tangannya Musa itu kena kusta. Saya waktu membaca ayat ini saya berpikir, kenapa ya kok ceritanya tangan Musa ini kena kusta? Kusta itu adalah gambaran dosa. Jadi manusia yang sedang mengalami dosa, ayat 7 berkata, sekarang masukkan kembali ke dalam bajumu. Dan sekarang tarik lagi. Tiba-tiba apa? Putih, bersih. Tangan yang kena kusta ini tiba-tiba langsung berubah, normal. Di sini Tuhan mau sedang berbicara. Dosamu yang seperti kusta itu, aku bisa pulihkan dengan cara ajaib. Makanya disebutkan apa? Yehovah Rafa. Tuhan itu penyembuh. Jadi sewaktu seseorang hidup di dalam Tuhan, tetapi orang itu belum kenal siapa Tuhan, Tuhan akan tunjukkan banyak hal dalam hidupmu. Termasuk kepada Musa. Musa kan hari itu ragu-ragu. Musa hari itu masih mempertanyakan, sebenarnya Elohim itu siapa? Makanya Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kamu ini siapa? Kalau nanti ada orang yang bertanya kepadaku, kamu ini siapa? Tuhan menjawab, aku adalah aku. Saudara mungkin dengan pengertian aku adalah aku kan juga bingung. Tapi pengertiannya begini, Tuhan mau mengatakan bahwa aku secara pribadi ini solid, absolut. Dan aku tidak berubah. Makanya dia berkata apa? Aku adalah aku. Tidak mengalami yang namanya perubahan. Musa waktu mendapatkan sebuah jawaban dari Tuhan, dia masih bingung. Makanya Pak Tuhan memberikan contoh, sekarang masukkan tanganmu. Keluarkan, kena kusta. Masukkan lagi. Angkat lagi. Tahir. Di situ tuh Musa baru mempunyai sebuah pemikiran, hebat ya. Makanya dalam kehidupan manusia, tanda mujizat yang paling besar dalam hidup kita masing-masing, saya dan saudara, itu bukan waktu saudara sembuh dari sakit, bukan, itu bukan yang terbesar. Bukan waktu saudara dari miskin kemudian jadi kaya, itu bukan tanda mujizat terbesar. Saudara dari susah menjadi bahagia, itu bukan tanda mujizat terbesar. Tetapi tanda mujizat terbesar dalam hidup manusia seperti halnya Musa
waktu manusia itu mengalami perubahan hidup. Ya, jadi kalau seseorang bisa mengalami perubahan, itu adalah mukjizat yang paling besar dalam hidup manusia itu. Kenapa? Beda. Musa sesudah diperintah oleh Tuhan, lempar tongkatmu. Sekarang pegang tongkat Allah. Musa mulai mengalami perubahan besar. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, Musa sebagai seorang yang hebat di dalam dunia, dia berhadapan dengan Tuhan, dia itu minder. Makanya apa? Tuhan berkata dalam surat Korintus, kebodohan manusia di dalam dunia itu adalah kehebatan bagi Tuhan. Tetapi kehebatan manusia di dalam dunia itu adalah kebodohan bagi Tuhan. Jadi kalau kita di dunia ini hebat, Tuhan berkata, kamu percuma. Tapi kalau kita bodoh di dalam dunia, tetapi kita menerima hikmat Tuhan, itu hebat. Kira-kira seperti itu. Makanya kadang-kadang kita jangan berbangga diri bahwa seolah-olah yang hebat di dunia itu hebat bagi Tuhan. Belum tentu. Saya kemarin ikut dalam ibadah di GKI dalam forum doa nasional. Yang kumpul itu dari beberapa gereja dan juga ada hamba-hamba Tuhan. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan pengkhotbah. Dia menceritakan begini, sang pengkhotbah. Suatu hari di dalam sebuah gereja ada satu kelompok pemuji. Nah, pemuji ini adalah para suster. Tetapi sayang, pemuji ini adalah suster-suster yang suaranya sumbang. Suaranya fales, tapi mereka nyanyi setiap minggu. Nah, karena suaranya sumbang, kemudian suatu hari pimpinan daripada gereja ini berkata, saya panggilkan penyanyi yang hebat. Seorang pastor. Pastor ini ganteng dan suaranya merdu. Kemudian tampil di gereja, kemudian nyanyi. Suaranya itu luar biasa. Dan seluruh sidang jemaat langsung tepuk tangan. Wah, hebat, luar biasa, luar biasa. Nah, karena hebat, kemudian para suster berkata kepada pastor ini, Pastor, untuk minggu depan Anda yang kembali bertugas. Kami mau duduk diam dulu. Anda yang nyanyi untuk Tuhan. Wah, setiap minggu yang namanya gereja ini kembali penuh. Kenapa? Suara daripada pemuji ini bagus. Dari minggu ke minggu suara pujian ini bergema terus. Dan banyak jemaat yang kembali hadir. Senang, kenapa? Ada satu tontonan menarik. Tapi suatu hari pimpinan gereja itu mimpi ketemu malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan bertanya kepada pemimpin gereja, Pak Pendeta, kok gerejamu sekarang sepi? Pendetanya tuh kaget. Loh, malaikat, bagaimana bisa sepi? Gereja kami sekarang rame. Gereja kami ini sekarang hingar-bingar. Kenapa? Karena ada pastor yang suaranya bagus. Malaikat ngomong, loh, di dalam surga sepi. Tidak seperti biasanya. Loh, pemuji-pemuji yang lama itu kemana? Ada. Sekarang duduk dia mendengarkan pastor yang suaranya bagus. Oh, malaikatnya kemudian melihat dalam suatu ibadah. Dilihat, memang pastornya itu suaranya bagus. Tapi kemudian malaikat itu berkata kepada pemimpin gereja, Pak Pendeta, suaranya memang bagus. Tapi ternyata orang itu nyanyinya tidak dengan hati. Tidak sampai ke surga. Makanya surga sepi. Di sini kita bisa memetik sebuah pelajaran. Bahwa kadang-kadang apa yang dibanggakan oleh manusia itu belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Kadang kita yang di hadapan manusia, ya, macam-macam dah. Mungkin panggil pengkhotbah yang lucu-lucu. Mungkin panggil yang suaranya hebat-hebat dan sebagainya. Tapi belum tentu di sana itu diterima oleh Tuhan. Musa detik itu mengalami satu problem yang sama. Dia tidak mempercayai apa yang Tuhan sedang kerjakan.
Makanya Tuhan menunjukkan satu demonstrasi. Demonya apa? Ini loh, orang berdosa aku bisa ubahkan menjadi tahir. Apakah sesudah itu Musa langsung percaya kepada Tuhan? Tidak. Kenapa Musa belum percaya kepada Tuhan? Karena yang ketiga, Musa hari itu belum menerima yang namanya apa? Tanda perjanjian. Makanya yang ketiga ini penting. Kalau seseorang yang mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan, pegang tanda perjanjian. Sekarang kita akan melihat dalam kitab Keluaran pasal 4, ayat yang ayat yang ke-14 terlebih dahulu, kemudian ayat 24 sampai dengan 26. Pak Gun tolong bacakan ayat yang ke-14 dulu. Nanti saya akan bacakan ayat 24. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Saya akan bacakan ayat 24, dikatakan, tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa, dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu di kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Bapak Ibu nanti baca di rumah mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-23. Di situ diceritakan Musa yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian Musa ini kan diutus. Diutus untuk apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi karena pengetahuan tentang Tuhan ini kurang, Musa ini ngayal terus, argumentasi terus. Dan saudara tahu, orang kalau sudah mulai mengalami yang namanya panggilan, tetapi orang itu punya banyak alasan, ngayal, argumentasi, yang ini, yang itu, dan lain sebagainya, seperti Musa. Ayat 14 berkata, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Jadi Bapak Ibu saya beritahu, Tuhan itu bisa jengkel dengan sikap kita yang terus ngeyel. Saudara sadar tidak sadar seringkali kan mendapatkan tugas. Saya mendapatkan tugas. Ada orang tertentu ketika mendapat tugas, tugas itu adalah sebuah kehormatan. Makanya saya punya moto dalam pelayanan saya. Melayani Tuhan adalah kehormatan, bukan beban. Itu moto saya. Melayani adalah kehormatan, bukan beban. Tapi ada orang diberi pelayanan, itu beban. Nah, waktu jadi beban apa yang terjadi? Alasannya macam-macam. Oh no way, yang tidak siap lah, yang aku nggak pandai ngomong, aku nggak pinter, aku nggak begini, aku nggak begitu, dan lain sebagainya. Musa melakukan itu semua. Dia mencoba melemparkan tanggung jawab kepada siapa? Kepada Harun. Musa berkata, Tuhan, Harun kakakku itu lebih pintar daripada aku untuk hal bicara. Kenapa Tuhan tidak pakai Harun? Tuhan memberitahu kepada Musa, aku memilih kamu karena aku memang ingin milih kamu, bukan yang lain. Musa malah tanya, Tuhan siapakah aku ini? Akhirnya dalam ayat 14 dikatakan apa? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Makanya Bapak Ibu di sini perlu yang namanya cross check. Kita perlu check up hati, kita perlu check up pikiran. Kenapa kadang-kadang dalam hidup kita masing-masing timbul masalah? Ya mungkin masalah kita bisa sakit. Masalah kita bisa problem-problem yang kadang kita nggak paham. Masalah kita mungkin benturan dengan siapapun, tapi itu masalah.
Kita seringkali menganggap bahwa setiap masalah yang muncul itu hal manusiawi. Tapi saya mau berkata, kadang-kadang masalah itu memang dilakukan oleh Tuhan supaya apa? Engkau mengingat kenapa ini bisa terjadi. Saya ini orang yang sukanya tuh mencoba menyelidik dan mencoba memahami. Kenapa ya kok iso ngene? Kenapa ya kok bisa gini? Itu saya selidiki. Saya coba evaluasi kenapa itu. Dan rata-rata Tuhan itu sedang punya kehendak atas orang yang bersangkutan. Makanya kalau kita belajar dari kehidupan Musa, dari sejak kecil sudah terbuang. Ketika dewasa sampai dengan 40 tahun dia enak sebagai pangeran. 40 sampai 80 tahun dia di padang gurun. Jadi apa? Hamba. Pemelihara kambing, angon kambing. Di usia 80 tahun ketemu Tuhan. Waktu ketemu Tuhan, Tuhan jelas ngomong banyak. Tapi ngayal terus. Firman Tuhan tadi berkata apa? Bangkitlah murka Tuhan. Nah, waktu Tuhan bangkit murkanya kepada kita kan nggak tahu. Apalagi bagi kita yang hari ini masih aman-aman. Oh ya nggak apa-apa, kelihatannya nggak apa-apa. Nah, sewaktu Tuhan bangkit murkanya, kadang kemudian Tuhan tuh lerem. Tuhan menahan rasa marah itu, tenang lagi. Tapi kalau tidak ada respon yang baik dari seorang yang sedang terpanggil, terus apa yang terjadi? Saudara perhatikan ayat 24. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuh. Loh ini kan aneh. Loh Tuhan kamu mau pakai Musa kok meh dipateni ki maksudmu piye kira-kira kan gitu. Sama saudara yang hari ini sudah ikut Tuhan, mungkin sudah sungguh-sungguh, ngerti-ngerti meh mati. Ngerti-ngerti kena penyakit parah. Dan ada beberapa yang dablek ya mati. Saudara mungkin bertanya, Pak buktinya mana? Saya beri contoh bukti yang sampai hari ini konkret. Pak Bekti dulu. Pak Bekti dahulu itu adalah seorang mahasiswa ITB di Bandung, pinter. Dia gagap. Suatu hari dia bermimpi. Mimpinya apa? Kulihat langit terbuka. Ada bukunya. Apakah respon? Belum. Kemudian suatu hari Pak Bekti ini kena mah blooding, hampir mati sebagai mahasiswa. Dia janji sama Tuhan. Tuhan kalau aku sembuh nanti aku melayani Tuhan. Lulus cum laude. Kemudian kerja, singkat cerita kerja di Australia. IBM, komputer zaman waktu itu, hebat. Sudah naik mobil. Dia sesaat lupa panggilan. Di Australia dia kena sakit lagi, hampir mati lagi. Di situ dia janji yang kedua, Tuhan kalau aku sembuh aku kembali ke Indonesia, aku melayani Tuhan. Dan itu dipenuhi dan hari ini dia jadi hambanya. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami kasus-kasus yang berat sebelum dia terpanggil? Banyak. Sama hari ini saudara sedang punya kasus apa? Saudara sedang punya problem apa? Kenapa Musa detik itu sebagai seorang yang jelas mengerti panggilan Allah? Kenapa Tuhan sampai berikhtiar merencanakan membunuh Musa detik itu? Kenapa? Musa tidak melakukan pengenapan tentang perjanjian. Makanya ayat firman Tuhan berkata, lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, disunat. Kemudian kulit katan itu disentuhnya ke kaki Musa sambil berkata,
Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Zaman waktu itu sunat sebagai tanda perjanjian dimulai dari Bapak Abraham. Tapi kalau kita sekarang sebagai zaman modern, pria bisa disunat. Kalau wanita gimana? Kan nggak bisa sunat. Oh Pak, berarti ayatnya nggak relevan. Rasul Paulus mengatakan, apa artinya engkau sunat secara tubuh, tapi engkau tidak sunat secara hati? Jadi pengertiannya adalah, kenapa sunat pada zaman perjanjian lama itu adalah tubuh, karena itu simbolis. Tapi dalam perjanjian baru, Paulus memberikan penegasan, orang yang mau hidupnya berubah, hatinya harus disunat, sunat hati. Selama hatimu tidak diubahkan terlebih dahulu, engkau tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika engkau tetap mempertahankan pendirianmu yang lama, seperti halnya Musa, Tuhan tidak segan-segan untuk mematikan kita. Saudara mungkin boleh berkata, wah Tuhan sadis ya. Bukan sadis. Tuhan Allah Elohim, Bapa kita di surga, itu saja merelakan Tuhan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal, satu-satunya diterjunkan ke dunia untuk ngapain? Menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa. Apalagi kok kita yang tidak mau memenuhi panggilan Tuhan, mati ora apa-apa, kira-kira begitu. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya perjalanan kehidupan Musa itu bukan hanya cuma sekedar cerita seorang nabi yang hidup dalam perjalanan seperti itu, bukan. Itu adalah sebuah gambaran tentang kehidupan manusia. Manusia kita itu seperti apa? Makanya saya sangat menginginkan yuk bersama-sama. Ya saya dan saudara ini bukan orang muda lagi. Saya dan saudara ini sudah STW semua. Ya tahun depan saya sudah 60 tahun. Bapak Ibu sudah ada yang lebih banyak daripada usia saya. Apa yang sedang kita mau perbuat di dunia? Kita mau mengingkari panggilan Tuhan dalam diri kita. Hati-hati, kenapa? Tuhan bisa panggil kita sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Terakhir ya saya mau ceritakan, ada seorang hamba Tuhan di Kalimantan. Hamba Tuhan ini getol melayani Tuhan. Dia rela melayani di Kalimantan, tetapi suatu hari karena kasus kecewa, dia tidak diberi satu posisi yang baik oleh jemaat itu, terus dihujat. Singkatnya dia mengundurkan diri sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Kemudian orang itu ngapain? Kerja sekuler di Kalimantan dan berhasil. Sesaat berhasil. Tetapi kira-kira 3, 4, 5 tahun kemudian dia mulai kena penyakit. Sampai akhirnya usahanya bangkrut habis-habisan. Dan kemudian orang ini akhirnya kembali ke Semarang dalam posisi sakit. Saya ceritakan ini kenapa? Karena ini adalah pasien istri saya. Istri saya waktu itu menangani, dia berkata kepada saya, coba tolong tangani orang ini. Saya tanya, siapa? Nanti kamu interview sendiri. Waktu saya tanya, Bapak kerjaannya apa? Oh sekarang saya enggak kerja. Kalau dulu, saya dulu ex hamba Tuhan. Pendeta? Iya. Di mana? Di Kalimantan. Terus hari ini, saya enggak melakukan apa-apa. Saya berdoa untuk dia, Tuhan memberikan jawaban. Karena dia meninggalkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Saya bilang, kembali layani Tuhan, nanti pasti kamu sembuh. Apakah orang ini mau? Tidak mau. Dia sama sampai hari ini masih sakit. Ini cerita pertama. Cerita kedua, ada seorang full time, pelayanannya hebat. Dia kaya karena istrinya diberkati oleh Tuhan. Suatu hari dia mengambil sebuah keputusan. Saya mau mengundurkan diri dari gereja. Saya tanya, loh mas kenapa kok mengundurkan diri? Saya mau membantu istri saya. Loh istri selama ini kan sudah dibantu. Eman-eman loh mas,
Jangan sampai keluar dari pelayanan hanya untuk sebuah pekerjaan. Oh enggak apa-apa, saya kan tetap melayani. Saya bilang, iya, pelayananmu itu nanti adalah sisa waktu dari pekerjaanmu. Hati-hati loh mas. Kemudian dia keluar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Wih, tambah kaya. Dia ketemu saya. Pak Arif, ora apa-apa toh. Yang penting kan pelayanan. Oh gitu ya mas. Ya saya cuma ingatkan, saya dulu dari sekuler menjadi hamba Tuhan. Jenengan dari hamba Tuhan menjadi sekuler. Opo ra kewalik, saya bilang begitu. Setahun berselang, dia tiba-tiba divonis oleh dokter. Dan dia cerita kepada saya, Pak Arif, saya kena serangan jantung, saya gagal jantung. Saya bilang, coba balik melayani Tuhan sepenuh hati, full time, full heart. Jangan sisa waktu. Sama, tidak kembali juga, ya tetap jantungan. Makanya pagi hari ini yuk kita bersama-sama diingatkan oleh Tuhan. Saya diingatkan Tuhan, saudara diingatkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau ingatkan kepada kita semuanya? Berubah. Makanya kalau temanya itu saya beri, menjadi pribadi yang diubahkan. Kenapa? Sudah waktunya. Berulang kali ada banyak sekali hamba Tuhan mengingatkan, waktu Tuhan itu tidak lama lagi, pasti datang. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Pujian ini adalah pujian yang cukup lama. Bapa sentuh hatiku. Haleluya. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa,
kami sudah mendengar suara firman-Mu. Dan hari ini kami mengerti bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi secara khusus. Dari pengalaman kehidupan Musa yang adalah gambaran kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami sadar, seringkali di dalam pengiringan kami kepada Tuhan kami tidak paham. Karena ternyata kami belum mengenal siapa Tuhan yang kami ikuti. Kami lebih banyak memakai logika pikiran kami. Kami lebih banyak memakai kebenaran-kebenaran yang sudah kami alami. Tetapi kami seringkali mengesampingkan akan kebenaran Tuhan. Dan hari ini Tuhan, firman-Mu menyingkapkan itu semuanya, supaya kami membuang hal-hal pikiran kami yang lama diubah menjadi pikiran yang baru. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan pengertian itu kepada kami pagi hari ini. Biarlah di masa-masa sisa kehidupan kami boleh semakin benar, kami boleh semakin berkenan, dan kami boleh sempurna di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan pagi hari ini kami mau menyerahkan akan kami semua dalam tangan kasih-Mu. Supaya kami berpegang kepada perjanjian yang Tuhan ajarkan. Supaya kami menyunatkan hati kami. Tolong kami, beri kami kemampuan pengertian, sehingga kami dibenarkan oleh kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menyentuh kami semuanya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebentar Pak Eko akan berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa untuk persembahan. Haleluya. Ya. Sungguh ya, kami bersyukur buat firman yang sangat baik. Biar kami ini terus Tuhan dipimpin di dalam konsep hidup yang baru, yaitu konsep firman, konsep Kristus yang terus mengalir dalam hidup kami, sehingga perbuatan kami, perkataan, pikiran kami menjadi beda untuk bisa memuliakan nama Tuhan lebih. Mari Tuhan, Engkau taruh firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, ya, sehingga kami pulang membawa dampak yang luar biasa. Kami diubah di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya, ya, kami diberkati dan kami akan memperoleh anugerah demi anugerah yang heran saat kami punya konsep yang baru. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Engkau berikan hati kami untuk tulus rela memberikan yang terbaik bagi Engkau. Ini persembahan kami mau mengerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dan kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong memimpin kami dalam ibadah raya pagi hari ini. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa mengingat akan Ibu Ngatmi, mengingat akan Ibu Poniem yang masih mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami serahkan mereka berdua dalam tangan kasih-Mu, supaya Engkau sempurnakan akan tubuh jasmaninya, supaya kembali prima, kembali mereka berdua bisa mengikuti ibadah yang Tuhan sediakan. Kami percaya melalui obat, melalui vitamin, makanan, minuman yang dikonsumsi menjadi berkat atas mereka. Dan kami tidak lupa berdoa untuk Ibu Sum. Kami serahkan juga Tuhan di masa lanjut usia, supaya secara khusus kehidupan anak-anaknya mau menopang akan Ibu Sum, mengingat akan keberadaan orang tuanya, sehingga Ibu Sum mengalami berkat, mengalami pemulihan. Dan kami juga berdoa mengucap syukur untuk Ibu Etik yang pagi hari ini sudah bersama kami kembali berkumpul dalam keadaan yang sudah semakin baik. Kami tetap berdoa, kami menyerahkan Ibu Etik dalam tangan kasih-Mu, supaya Tuhan secara khusus bagian jantung yang lemah, Tuhan beri kekuatan, kesempurnaan, sehingga segala sakit penyakit yang mengikat tubuh jasmaninya, Tuhan tebus, Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Ibu Etik dipulihkan, Ibu Etik ditolong dan menjadi berkat melalui kesaksian-kesaksian hidup untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan menerima berkat makanan minuman yang sudah disediakan. Tuhan, di minggu kelima ini kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami melalui berkat makan minum. Kiranya sebelum kami menerima Engkau kuduskan, sucikan menjadi kekuatan dan kesehatan atas kami. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat yang akan menyantapnya dengan berkat sepenuh yang dari surga. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, sekarang kami mau mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin.